Jadi kalau ada teori yang mengatakan bahwa keberhasilan untuk memperbaiki stunting itu hanya kecil. Oh, kecil kemungkinan. Ada teori yang mengatakan sampai 15% perbaikannya. Jadi artinya tidak 100% untuk kembali. Makanya masa itu adalah masa yang paling penting. Bahkan sebagian besar ada juga yang mengatakan ya agak sulit ketika fase itu terlewati ya. Jadi, makanya fase 1000 hari pertama kehidupan itu fase yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Halo sobat sehat semua, selamat datang di podcast Simasjo, siaran edukasi Puskesmas Kronjo. Sehat adalah kita. Baik sobat semua, hari ini merupakan kali pertama Simasjo hadir memberikan informasi dan edukasi seputar kesehatan untuk keseharian Anda. Baik sobat sehat, kali ini kita akan berbicara dan bincang-bincang perihal stunting. Nah, mungkin sobat sehat semua udah nggak asing ya dengan istilah stunting karena sering didengar nih di tetangga maupun di media, mungkin di TV. Apa sih sebenarnya stunting itu? Nah, tetangga-tetangga kita kadang takut gitu ya, berita tentang anaknya yang pendek dikira stunting. Nah, apakah stunting itu juga penyakit? Nah, nanti hari ini kita akan obrolkan. Nah, membahas hal itu saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Udin Suprayogi. Halo dok. Ya. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Sehat dok ya? Alhamdulillah sehat. Ya, masih semangat nih, seger dok ya? Siap, seger, buger. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sobat, hari ini Dr. Udin sudah hadir bersama kita. Beliau ini merupakan Kepala Puskesmas Kronjo. Baik, karena beliau adalah Kepala Puskes, tentunya sudah sangat konsen sekali perihal membahas masalah stunting. Oke, mungkin kita langsung aja nih sobat, tanyain nama Dr. Udin. Siap. Jadi dok, sebenarnya stunting itu apa dok? Apakah stunting itu sama dengan gizi buruk itu dok? Baik, stunting itu sebetulnya kondisi gagal tumbuh. Jadi kondisi gagal tumbuh yang diakibatkan oleh kekurangan energi. Jadi gizi kurang. Jadi kekurangan gizi yang terlalu lama, kronik istilahnya. Jadi istilahnya gagal tumbuh yang diakibatkan oleh kekurangan gizi yang cukup lama. Berarti bisa dikatakan bagian dari kelainan gizi dok ya, stunting itu? Ya, jadi itu akibatnya. Stunting itu adalah akibat dari kekurangan gizi yang lama. Jadi seperti itu. Kalau sobat sehat dan juga teman-teman di rumah banyak yang mengira pendek itu stunting. Emang apakah semua yang pendek itu stunting dok? Jadi kalau dari definisinya tidak semua pendek itu stunting. Tapi stunting sudah pasti pendek. Stunting sudah pasti pendek. Tapi kalau pendek belum tentu stunting. Nah, karena kuncinya begini. Kalau yang stunting adalah akibat dari kekurangan gizi yang tadi yang cukup lama. Kalau anak itu tidak kekurangan gizi dari dia lahir sampai usia 2 tahun dengan kondisi gizi yang baik, ya misalkan dia pendek, bisa jadi itu faktor yang lain, bukan karena stunting. Jadi itu bedanya. Makanya tidak semua pendek itu dianggap stunting, tapi kalau stunting sudah pasti pendek dikarenakan oleh akibat. Berarti bisa diindikasikan kalau pendek itu juga bisa mengarah ke arah stunting gitu dok ya? Bisa dinilai, misalnya indikatornya, tolak ukurnya tuh dari apa dok lihatnya dok? Tolak ukurnya sudah pasti gini, stunting tidak bisa divonis dalam artian orang ketemu langsung gitu, stunting ini gitu. Ya, ketika orang mengukur tinggi badan anak, kemudian umurnya tingginya kurang dari sesuai umurnya, kita anggap stunting. Padahal memang bisa jadi dia itu selama masa pertumbuhan 1000 hari pertama kehidupan itu tidak ada masalah, misalkan faktor genetik dan lain-lain. Jadi yang kuncinya adalah stunting itu pendek yang diakibatkan oleh kekurangan gizi yang cukup lama. Jadi itu kuncinya. Kalau anak itu pendek karena bukan kekurangan gizi belum tentu, belum tentu stunting. Mungkin itu yang masih di masyarakat kadang kita tahu. Jadi kadang bapak ibu yang punya anak pendek,
langsung dijudge nih karena taunya pendek stunting gitu dok, sehingga kesannya menakutkan, malah ada yang menganggap stunting ini penyakit. Apa memang begitu dok? Bukan ya, kalau dibilang penyakit enggak ya, tapi gagal tumbuh ya, gagal tumbuh saja. Jadi istilahnya kan pertumbuhan terganggu akibat kekurangan gizi. Jadi bukan penyakit ya, gagal pertumbuhan saja. Jadi itu ya sobat, bahwasanya stunting itu bukan penyakit, tapi hanya gagal tumbuh kelainan, terutama pada masa-masa 1000 hari pertama kelahiran. Iya. Nah, tapi mungkin gini, stunting itu juga bisa mengakibatkan penyakit yang lain. Karena kan stunting itu bisa berakibat juga misalnya karena dia efek kekurangan gizi yang lama, otomatis fungsi-fungsi kognitifnya, kemudian cenderung dia obesitas, cenderung ada gangguan kardiovaskuler dan lain-lain. Jadi itu yang akibat dari stunting. Jadi seperti itu. Berarti bisa memicu timbulnya penyakit yang lain gitu ya, sobat ya. Kemudian kalau misalnya tadi dokter katakan pada 1000 hari pertama kelahiran. Kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan fase emas. Ya, betul. Nah, itu gimana, dok? Ya, sekarang stunting itu tidak langsung diakibatkan hanya oleh satu akibat ya. Jadi prosesnya itu cukup panjang. Kegagalan di dalam 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa yang penting. Mengenal 1000 hari pertama kehidupan itu artinya dari mulai dalam kandungan yang 9 bulan, kemudian sampai si anak itu usia 2 tahun. Itulah masa 1000 HPK. Nah, stunting itu akibat kegagalan, misalkan akibat dari gizi kurang di masa itu. Oh, berarti bisa dari kandungan itu juga otomatis. Makanya salah satu pencegahannya adalah menyiapkan kondisi ibu atau calon ibu, walaupun dia belum hamil, kita siapkan dari awal untuk mencegah supaya janinnya itu bagus, baik gitu. Pencegahannya dimulai dari sedari dini itu, sobat sehat ya. Jadi stunting itu kan jangka panjang. Berarti dimulai selama dia sebelum hamil bahkan ya. Sudah mulai dilakukan proses pencegahan. Itulah fungsinya atau pentingnya mengapa kita harus melakukan kontrol atau pemeriksaan kesehatan secara rutin. Lantas kalau misalnya anak-anak yang sudah pernah kena stunting itu apakah bisa diobati atau kembali normal gitu, dok, pertumbuhannya? Jadi kalau ada teori yang mengatakan bahwa keberhasilan untuk memperbaiki stunting itu hanya kecil. Oh, kecil kemungkinan. Ada teori yang mengatakan sampai 15% perbaikannya. Jadi artinya tidak 100% untuk kembali. Makanya masa itu adalah masa yang paling penting. Bahkan sebagian besar ada juga yang mengatakan ya agak sulit ketika fase itu terlewati ya. Jadi, makanya fase 1000 hari pertama kehidupan itu fase yang sangat penting. Itulah makanya benar sekali kalau misalnya dikatakan 1000 HPK itu merupakan fase yang sangat penting dan masa emas ya. Karena kecil kemungkinannya ketika sudah terjadi stunting akan kembali ke normal gitu. Kira-kira kalau yang sudah kena stunting dampak jangka panjangnya? Ya, jadi tadi akibat bahwa akibat dari stunting itu kan bisa terjadi gangguan kardiovaskuler, kemudian anaknya cenderung obesitas, fungsi kognitifnya artinya intelektualnya juga kurang, si anak mudah sakit, jadi imunitasnya juga cukup rendah. Nah, itu yang akibat-akibat itu yang lebih mengkhawatirkan. Anak kurang semangat dalam belajar karena ya tadi itu mudah istilahnya gangguan kognitifnya kan bisa mengalami penurunan kan ketika dia stunting. Nah, tapi yang jelas sih sebetulnya buat masyarakat tuh jangan takut soal stunting kalau paham terkait 1000 hari pertama kehidupan itu. Itu masa yang paling penting. Cuma orang taunya ya itu aja. Nah, saya sebagai kepala puskesmas tentu saja memiliki program-program yang dalam hal pencegahan. Nah, salah satunya yang paling kita sering gencar adalah ya remaja putri, calon ibu. Ini calon ibu nih kadang-kadang kita suka dianggap sepele. Kondisi anemia, kondisi kekurangan darah. Kan kalau perempuan itu mens. Jadi kadang-kadang kekurangan darahnya ini jarang diperhatikan. Hampir
sebagian besar remaja putri kita tuh jarang sekali minum tablet tambah darah. Makanya kita ada program pemberian tablet tambah darah. Jadi itu diberikan sama untuk remaja putri di setingkat SMP dan SMA. Tapi sekali lagi peran pencegahan stunting ini adalah harus bareng-bareng. Oh, yang dikatakan pencegahan dilakukan secara konvergen gitu. Ya, jadi semua sektor dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, ketahanan pangan, kadang bahkan TNI Polri juga turun tangan. Semua sekarang pemerintah menggalakkan itu. Percepatan stunting, percepatan penurunan stunting. Ya. Jadi memang sobat, stunting ini memang harus dari sedini mungkin kita cegah. Bahkan tadi Dr. Udin melalui program-programnya di Puskesmas, pemberian tablet tambah darah pada usia remaja, yaitu melalui pendidikan. Makanya percepatan penanganan stunting ini memang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak atau dalam hal ini misalkan diserahkan ke puskesmas saja. Oh, tidak, ternyata semua terlibat dalam hal ini. Dan bahkan secara kebijakan pun Presiden melalui arahannya Perpres nomor 72 tahun 2021 menyatakan bahwasanya hal ini harus dilakukan secara konvergen. Iya, betul. Jadi semuanya terlibat. Kalau mungkin dari sisi kesehatan kita lebih kepada intervensi spesifik. Oh iya. Sedangkan untuk sektor lain itu bisa dikatakan sebagai intervensi sensitif. Tapi ingat sekali lagi, kalau semua masyarakat tahunya bahwa stunting itu urusan kesehatan, maka dampaknya akan tidak berhasil dalam mencegah penurunan stunting. Karena ternyata intervensi sensitif itu berkontribusi cukup besar. Ya? Kayak kita dari sisi medis adalah hanya sebatas 30%, sedangkan sisanya, intervensi sensitif yang dikerjakan oleh sektor lain itu 70%. Bisa sampai 70%. Makanya kalau intervensi pencegahan stunting ini diserahkan hanya ke dinas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, saya kira akan dampaknya akan kurang optimal. Ya, kurang optimal. Ya, ini yang harus disadari penuh. Saya berharap semua sektor, nah terutama juga tadi dalam hal tadi misalkan dari sisi dinas pendidikan ya. Kalau seandainya saya berangan-angan begini, kalau seandainya semua kepala sekolah yang memiliki siswa putri kemudian menggalakkan gerakan minum tablet tambah darah secara serentak bareng-bareng, misalkan dengan cara pada saat apel atau upacara. Yang putri itu wajib memegang tablet tambah darah dan diminum bareng-bareng setiap Senin itu, dan itu digalakkan oleh kepala sekolah yang punya pemikiran seperti itu, saya kira akan lebih bagus gitu. Nah, ini yang saya kira perlu diperhatikan oleh pendidikan. Itu yang kuncinya itu seperti itu. Jadi, kalau menyerahkan ke kita kita kan nggak mungkin ya. Kita nggak mungkin nungguin teman-teman bagi-bagikan tablet tambah darah terus keliling sekolah-sekolah, rasanya nggak akan selesai. Tapi kalau kepala sekolahnya memiliki kebijakan dan sadar penuh bahwa pencegahan anemia pada remaja putri juga berpengaruh buruk kalau terjadi, kalau misalkan dia kan calon pengantin, calon ibu ya. Jadi nah, itu yang harus kita siapkan dari awal, dari dini. Betul. Jadi kalau memang pemahaman kita terhadap stunting ini sudah utuh, gitu kan, terhadap pemahaman stunting ini bahwasanya bisa dicegah dimulai dari sejak dini, bahkan dari usia remaja, maka perlu keterlibatan dari semua sektor secara konvergen untuk melakukan percepatan penanganan stunting ini. Cuman kalau di masyarakat kita banyak yang mengira bahwasanya stunting ini hanya terjadi pada keluarga yang mohon maaf agak kurang mampu atau keterbelakangan, karena berkaitan dengan asupan gizi, kemampuan akses mereka dalam meningkatkan pembelian barang-barang bergizi, misalnya makanan bergizi kan dipengaruhi oleh ekonomi. Apakah selalu yang terdampak stunting itu yang keluarga yang kurang mampu? Mohon maaf. Ada juga, tapi secara garis besar kalau kita lihat kasus cukup banyak juga yang di kejadian stunting itu pada keluarga yang cukup mampu juga ya? Cukup mampu. Karena gini, penyebab stunting itu bukan hanya sebatas kekurangan secara ekonomi ya, tapi yang jelas pola asuh juga. Kalau pola asuh yang keliru, artinya misalkan contoh seorang ibu yang sedang hamil, kemudian
memiliki suami yang tidak peduli terhadap gizi istrinya yang sedang hamil, bukan berarti dia nggak mampu kan? Iya, betul. Kemudian kalau anak itu dia sudah, misalkan ibu itu sudah memiliki anak yang umur 1 tahun, tapi pola asuhnya dari segi pengetahuan menyiapkan makanannya, kalau keliru juga tetap aja. Tetap bisa berpengaruh. Karena ada anak yang sebetulnya nggak mau makan tapi dibiarkan anak-anak itu jajan dan lain-lain. Saya kira sehingga protein yang seharusnya dicukupi dia lebih kurang. Gitu. Bukan berarti yang ini nggak mampu. Bukan semata-mata nggak mampu, karena saya kira kalau nggak mampu, sebetulnya makanan itu juga ada kok, bisa kita pilih yang sebetulnya alternatif makanan yang kandungan protein, lemak sama karbonya cukup kan, juga nggak harus mahal. Ya. Ada yang murah, saya kira itu. Oke, jadi sobat sehat, bagi yang ibu-ibu atau keluarga kita ada yang anaknya terkena stunting, tidak usah takut, karena ini hanya bagian dari proses gagal tumbuh anak ya. Dan bagi yang remaja putri terutama dari sekarang ya, dilakukan upaya-upaya pencegahan. Contohnya tadi minum tablet tambah darah, gitu kan. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Dr. Udin bahwasanya stunting ini nggak mesti keluarga yang kurang mampu, tapi juga berkaitan dengan pola asuh. Jadi dok, mungkin terakhir pesan-pesan untuk masyarakat di wilayah kita, bagaimana kalau misalnya menangani anak yang sudah terkena stunting, dan sekali lagi kita mengajak bagaimana agar upaya percepatan penanganan stunting ini bisa segera dieliminasi. Ya, jadi yang pertama, yang pesan saya untuk masyarakat yang gini, yang terutama masyarakat sadar penuh tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Itu masa yang paling penting dalam pencegahan stunting. Kemudian dari sektor lain, dari sektor sektor bidang lain, misalkan dari desa, aparat desa, dan sektor dinas pendidikan, dinas ketahanan pangan, saya kira harus lebih aware sekarang. Jangan menganggap bahwa stunting itu adalah tugasnya dinas kesehatan. Itu yang menurut saya keliru, tapi itu fokusnya tadi seperti dikatakan tadi, 70% itu lebih kepada yang diharapkan adalah intervensi yang dilakukan oleh sektor lain. Kalau kita hanya 30% saja. Jadi itu kuncinya. Kalau masyarakat sebagian besar sektor lain tuh paham betul bahwa ini kontribusi yang cukup, iya, harus bareng-bareng, nggak bisa diserahkan ke dinas kesehatan. Saya kira itu harus dipahami. Yang harusnya. Saya kira itu aja. Baik, sobat sehat, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Udin perihal stunting ya. Jadi percepatan penanganan stunting ini harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua pihak, dan mari kita peduli akan kesehatan lingkungan kita bersama untuk masa depan anak-anak kita yang lebih baik. Oke, mungkin itu sobat sehat semua, perbincangan kita kali ini perihal stunting. Terima kasih Dr. Siap, Udin atas sama-sama waktu dan Mas J. Ya, terima kasih luar biasa waktunya Dr. Udin. Ini podcast pertama. Iya, ini podcast kita yang pertama di podcast Si Mas Jo, siaran edukasi Puskesmas Kronjo. Sehat adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.